Bayar Muin. Nah, kita langsung ke materinya Pak ya. Iya, oke. Mungkin malam hari ini kita bakal bahas tentang tema mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Iya. 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Benar ya Pak ya? Ya sebenarnya benar juga, tidak juga, Oh, gitu ya? salah juga, tidak juga. Jadi sebenarnya masalah 2 anak cukup, laki dan perempuan sama saja. Sebenarnya kan sudah berapa kali diadakan perubahan-perubahan. Iya. Jadi yang pertama itu sebenarnya 2 anak cukup, terus berubah lagi 2 anak lebih baik. Nah setelah itu berubah lagi 2 anak cukup, laki perempuan jangan dibedakan. Nah tapi karena 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Nah karena itu ada yang protes, katanya kalau laki perempuan itu nggak sama, tetap beda. Jadi berubah akhirnya 2 anak cukup, bahagia sejahtera, laki perempuan jangan dibedakan. Jadi mungkin nanti bisa dirubah, laki dan perempuan jangan dibedakan. Ya. Oke. Dan Pak, ngomong-ngomong yang saya ketahui pada zaman dulu itu bahasa orang-orang dulu ya. Ya. Katanya banyak anak banyak rezeki Banyak gitu. rezeki, Oke. ya. Itu kira-kira gimana tuh Pak? Ya memang kalau zaman dulu kan orang berprinsip banyak anak banyak rezeki. Pada zaman dulu itu kan memang pertumbuhan pendudukan sangat kecil. Iya, sedangkan sumber daya alam sangat melimpah. Jadi perkembangannya diharapkan supaya lebih banyak anak, lebih banyak rezeki karena bisa mengolah sumber daya alam itu. Tapi zaman sekarang kan sumber daya alam semakin berkurang, sedangkan jumlah penduduk semakin melimpah. Nah mau tidak mau ya diadakanlah program keluarga berencana itu untuk bisa bagaimana berimbang antara sumber daya alam dengan jumlah penduduk. Jadi bahasanya dibalik ya Pak? Ya, dibalik, Jadi ya. banyak anak kurang rezeki gitu. Iya, juga. Artinya banyak anak, biasanya banyak juga repotnya lah. Oh iya, betul. Oke. Mungkin bicara soal anak mungkin titipan dari Tuhan ya Pak ya. Iya. Kita jaga betul. Nah Pak, saya pengen nanya ini dulu bicara soal keluarga. Menurut Bapak keluarga itu apa sih? Ya kalau keluarga itu sih adalah satu unit terkecil dalam masyarakat, di mana keluarga itu terdiri daripada suami istri dan anak, suami istri sendiri, terus ibu dengan anak, bapak dengan anak. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang ibu yang mungkin suaminya sudah meninggal atau sudah bercerai, itu dengan anaknya itu masih tetap dinamakan sebagai keluarga. Ya. Oke. Kalau gitu Pak, saya lihat-lihat ini ya, yang terjadi zaman sekarang, bicara soal suami istri sekarang tuh udah banyak bahasanya nikah muda gitu Pak. Kira-kira Bapak setuju nggak tentang nikah muda? Ya tentunya kalau saya ditanya selaku penyuluh keluarga berencana, ya tentunya saya sangat tidak setuju sekali kalau adanya nikah muda itu. Apalagi kan saya selaku pembina Pusat Informasi Konseling Remaja di Kota Bontang, saya senantiasa memberikan masukan-masukan kepada anak-anak remaja untuk jangan nikah muda. Iya, jadi yang pertama itu jangan nikah muda, terus jangan melakukan seks pranikah, dan yang ketiga adalah jangan terlibat daripada penyalahgunaan narkoba. Oke. Tapi Pak, yang saya alami, guru saya pernah mengatakan nikah muda, nikah kaya. Setuju nggak Pak kalau nikah gitu? Ya enggak setuju lah, karena saya tetap enggak setuju kalau nikah muda. Jadi tetap harus mendewasakan usia perkawinan. Karena saya selaku penyuluh keluarga berencana tetap memegang prinsip 4 pilar program keluarga berencana itu. Yang pilar pertama yaitu pendewasaan usia perkawinan. Jadi bagaimana agar remaja-remaja ini bisa mendewasakan usia perkawinannya. Jadi diharapkan untuk perempuan usianya 21, yang laki-laki usianya 25. Oke. Nah, yang saya tahu Bapak ini sebagai penyuluh ya? Iya. Nah, kira-kira apa halangan ketika Bapak menyuluh di lapangan atau di kantor atau dimanapun yang Bapak alami? Sebenarnya saya selaku penyuluh KB sangat menikmati sih sebenarnya profesi saya selaku penyuluh keluarga berencana. Hanya memang di masa sekarang ini karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ya memang yang biasanya kita turun ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan, bisa mengumpulkan masyarakat sebanyak-banyaknya, sekarang ini tidak bisa lagi kita laksanakan. Ya, jadi walaupun kita laksanakan penyuluhan, mungkin kita akan memanggil sekitar 50% atau 30% dari jumlah yang biasa hadir. Jadi biasanya cuma 10 orang, paling banyaklah 15 orang. 5 orang. Ya, karena lagi dengan adanya corona ini. Nah, gitu Pak, saya sedikit mau bicara nih karena hari ini tanggal 29 sih, besok lusa ya, Senin itu diperingati Hari Harganas, Hari Keluarga Nasional. Kira-kira mengapa Harganas itu dirayakan gitu, diperingati?
Ya, jadi memang masalah Hari Keluarga Nasional ini kan memang sejarahnya pada saat proklamasi kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah itu kan tentara Belanda ini masih tetap ingin menguasai Indonesia. Jadi saat itu masih keadaan tidak kondusif, sehingga pada saat itu diadakanlah wajib militer bagi rakyat Indonesia. Diadakan wajib militer sampai pada tahun 1949 baru betul-betul negara Belanda ini menyerahkan penuh kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 22 Juni tahun 1949. Nah, seminggu kemudian barulah tentara-tentara Indonesia ini pulang ke keluarga masing-masing, sehingga disitulah diawali kebangkitan daripada program keluarga Indonesia. Tapi 20 tahun kemudian baru itu kita rasakan diadakan perayaan-perayaan tentang Hari Keluarga Nasional, yaitu pada tahun 1973. Jadi awal pertama dilaksanakan peringatan Harganas itu adalah tanggal 29 Juni tahun 1973. Oh gitu ya Pak? Ya, makanya sekarang di yang ke-27. Yang ke-27? Iya. Oke. Bicara soal Harganas Pak ya? Iya. Walaupun saya ini masih muda nih Pak bahasanya, masih belum menikah gitu ya. Karena saya juga masih belajar ini Pak ya. Soal tentang suami istri, keluarga. Apa sih peran penting keluarga untuk anak-anaknya gitu Pak? Ya, jadi kalau kita berbicara keluarga, tentunya kan kita tidak terlepas daripada 8 fungsi keluarga itu sendiri. Iya, betul. Nah, tapi pondasinya adalah tadi yang saya sampaikan 4 pilar program keluarga berencana itu. Jadi pondasinya adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Dari situ ada 4 pilar. Yang pertama adalah pendewasaan usia perkawinan. Nah, pendewasaan usia perkawinan ini dikhususkan bagi para remaja. Untuk mendewasakan usia perkawinannya, ya tadi saya sudah sampaikan, untuk perempuan usianya 21 dan untuk laki-laki usianya 25. Jadi intinya, nikahlah karena terencana, jangan nikah karena bencana. Nah, yang kedua tadi itu pondasinya yaitu pengaturan jarak kelahiran. Nah, pengaturan jarak kelahiran ini dikhususkan bagi pasangan-pasangan usia muda yang sudah menikah untuk bisa menjarakkan kelahiran. Jadi jangan misalnya setiap tahun lahir, tapi diberikan jarak lah. Ya, antara 3 tahun, antara 4 tahun, antara 5 tahun. Jadi anak pertama dengan anak kedua itu ada jarak sekitar 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun. Nah, yang ketiga adalah pembinaan ketahanan keluarga. Nah, bagaimana dengan pembinaan ketahanan keluarga, yaitu bagaimana keluarga-keluarga ini supaya lebih berkualitas. Jadi bagi keluarga-keluarga yang memiliki balita diharapkan untuk ikut kegiatan yang namanya Bina Keluarga Balita. Terus yang punya remaja diharapkan agar ikut kegiatan yang dinamakan dengan Bina Kelompok Remaja. Nah, terus remaja sendiri ikut di kegiatan PR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Selanjutnya ada juga yang namanya BKL atau Bina Keluarga Lansia. Itu diharapkan bagi keluarga-keluarga yang memiliki lansia untuk bisa ikut dalam kegiatan Bina Keluarga Lansia tersebut. Oke, gitu ya Pak. Ya, jadi itu. Tapi itu pilar yang ketiga. Terus yang pilar yang keempat adalah peningkatan pendapatan keluarga. Jadi diharapkan keluarga-keluarga itu untuk bisa lebih berkualitas, maka diharapkan untuk ikut kegiatan yang namanya UPPKS atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Insya Allah kalau misalnya yang keempat pilar ini dilaksanakan, nanti ditopang oleh 8 fungsi keluarga, nah insya Allah keluarga-keluarga akan menjadi berkualitas. Oke, gitu Pak. Gini saya juga masih bingung nih Pak. Zaman sekarang tuh udah banyak anak-anak muda yang hamil di luar nikah bahasanya gitu ya. Nah, itu kira-kira yang salah siapa sih Pak? Anaknya kah atau orang tuanya gitu? Ya, sebenarnya kalau kita mencari benang merahnya yang salah atau anak sama orang tua sebenarnya agak kesulitan juga, tapi sebenarnya kan harus kembali kepada keluarga. Jadi mulai dari awal memang, makanya kan perlu adanya 8 fungsi keluarga itu tadi. Yang pertama itu fungsi agama, bagaimana orang tua memberikan didikan agama kepada anak-anaknya mulai daripada usia dini, dan mulai dari balita nanti diajari gimana. Terus ada namanya fungsi cinta kasih, karena memang mulai dari dalam kandungan kan sebenarnya seorang ibu itu sudah memberikan rasa cinta kasih kepada anaknya. Nah, inilah yang harus terus diterapkan, termasuk juga kepada bapak untuk bisa memberikan cinta kasih kepada anaknya, sehingga nanti semakin beranjak dewasa si anak juga memiliki rasa cinta kasih kepada yang lain, sehingga
akan menuruti apa yang dilaksanakan oleh orang tua itu sendiri. Jadi ada 8 fungsi keluarga itu. Bila mana memang ini diterapkan, insya Allah si anak juga akan menuruti apa yang dikehendaki oleh orang tua. Jadi semuanya tidak masalah salah tidak salah ya. Kita harus kembalikan pada keluarga itu sendiri. Iyalah, karena semakin kuat keluarga itu, insya Allah semakin kuat untuk menciptakan keluarga yang berkualitas. Oke. Gitu. Kalau misalnya faktor lingkungan juga Pak mempengaruhi ya? Ya, sebenarnya memang zaman sekarang termasuk faktor lingkungan juga agak mempengaruhi daripada tingkah laku daripada remaja itu sendiri. Hanya kalau kita dari awal memang sudah menanamkan rasa cinta kasih, rasa agama, rasa perlindungan, rasa lingkungan, rasa ekonomi kepada si anak, ya insya Allah mungkin tidak terlalu akan terpengaruh lah masalah lingkungan ini. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi memang keluarga memiliki peran penting banget ya Pak ya? Iya, iya. Jadi saya juga mengalami saat-saat saya memberikan terlalu keras mendidik anak-anak, ya anak-anak itu malah semakin jauh. Nah, setelah saya merubah, saya mulai dekati perlahan-lahan, mengajarkan selalu sholat berjamaah, selalu tadarus berjamaah. Nah, alhamdulillah dengan adanya virus corona sebenarnya ini memberikan berkah kepada keluarga saya sebenarnya. Jadi yang tadinya tidak pernah untuk mengaji bersama-sama dari 4 bulan yang lalu ini sampai sekarang ini, alhamdulillah pokoknya tiada hari tanpa mengaji bersama. Jadi sholat berjamaah, mengaji bersama-sama. Jadi alhamdulillah ini 4 bulan berjalan tidak pernah putus. Nah ini yang jadi corona sebenarnya ini adalah pembelajaran. Jadi dari awalnya saya anggap corona ini sebagai momok yang menakutkan. Tapi berjalannya waktu rupanya corona ini adalah merupakan pembelajaran bagi kita. Yang tadinya tidak biasa cuci tangan, jadi sering cuci tangan. Yang tadinya tidak biasa pakai masker, sekarang sering pakai masker, ya kan? Nah, yang tadinya jarang untuk berjamaah dengan anak-anak, dengan istri, ya sekarang selalu berjamaah terus.